sekarang setelah Presiden Jokowi terbuka mendukung 75 orang ini tetap di KPK, ya Novel bingung. Selamat malam para mantan, selamat malam buat semua kalian yang dulu pernah dijelek-jelekin sama mantan, tapi kemudian kita jawab dengan bijaksana dan kita tidak mau terlibat pertengkaran atau perdebatan yang nggak perlu, yang nguras-nguras energi gitu. Situasi semacam itu hari ini sedang terjadi antara Presiden Jokowi atau pemerintah dengan KPK. Presiden bilang bahwa 75 orang KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu tidak perlu sampai dipecat dari KPK. Undang-undang KPK yang baru itu tidak boleh sampai merugikan staf atau KPK yang sudah ada gitu. Kalaupun ada yang nggak lolos ujian, ya diuji lagi, dikasih pelatihan lagi demi perbaikan individu dan organisasi KPK secara menyeluruh. Nggak perlu sampai dipecat. Ya itu mungkin KPK sama kayak sekolah lah, dan Novel Baswedan dan kawan-kawan ini muridnya gitu. Kalaupun sekolah ini mau menerapkan standar baru atau ujian aturan yang baru, kan muridnya nggak harus dipecat atau dikeluarkan gitu, nggak perlu gitu. Kalau turun kelas mungkin mungkin Novel ini diturun kelas jadi tukang fotokopi atau bikin kopi gitu ya. Kira-kira kayak gitulah. Nah, tapi bagi oposisi ini mengagetkan karena mereka sedang menunggu-nunggu Presiden Jokowi untuk diam terus atau mendukung pemecatan ini gitu. Karena ini menarik, kalau sampai Presiden Jokowi mendukung pemecatan, itu kan artinya narasi bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden dan pemerintah itu jadi dapat pembenaran gitu. Dan mereka udah siap-siap nyerang nih. Ini udah siap-siap nyerang, presidennya nggak mau kan, nggak jadi bertanding gitu, gagal demo mereka ini. Nah, tapi kalau dari sisi relawan yang kaget dan baperan gitu, merasa bahwa Presiden Jokowi ini tidak tegas, kemudian tidak berani memberantas kadun yang ada di KPK, ya itu biasa aja, maklum gitu. Karena jangankan relawan yang mungkin nggak pernah ketemu presiden atau bahkan mungkin pernah ketemu tapi cuma pernah foto tapi nggak pernah ngobrol begitu, bisa saja mereka nggak paham dengan langkah-langkah presiden dan apa yang mau dilakukan oleh presiden. Jangankan relawan, jubir pun, juru bicara presiden resmi ini, itu bahkan nggak paham dengan apa yang dilakukan oleh presiden gitu. Ada tuh jubir yang bahas babi, bukan jubir babi, jubir yang bahas babi. jangan bolak-balik. Nah, kalau soal ketegasan dan keberanian, bagi saya ini nggak perlu dipertanyakan dari seorang Jokowi, karena sudah jelas banget dari FPI dan HTI gitu. Udah jelas, FPI dan HTI dibubarkan di zaman Jokowi. Dua organisasi radikal yang tidak bisa dibubarkan oleh seorang jenderal dan ketua umum partai di presiden sebelumnya, itu bubar di rezim Jokowi gitu. Jadi kalau ada orang nanya apa ketegasan presiden dan keberanian presiden soal pemberantasan kadrun di KPK, itu bagi saya lucu gitu. Ibarat saya baca komentar di channel 245 TV, di video-video saya itu kan ada banyak orang yang bilang bahwa saya ini lusuh, kaos saya jelek dan seterusnya, miskin, nasi bungkus dan seterusnya. Saya nggak tersinggung sama sekali gitu. Karena saya punya keyakinan yang komentar seperti itu jauh lebih miskin dari saya gitu. Ya ngapain saya tanggapin gitu, ya biarin aja lah. Jadi secara efek politik ini memang luar biasa. Setiap ada isu soal KPK, sekalipun itu sudah dibicarakan lewat mekanisme atau sistem yang ada di Indonesia, ada DPR atau menteri yang terkait begitu, tapi tetap saja yang diserang adalah Jokowi, presiden gitu. Nggak mau mereka nyerang DPR, pemerintah, menteri dan seterusnya, nggak mau gitu. Selalu yang diserang adalah Presiden Jokowi. Maka ketika ada isu perlemahan di KPK, seperti yang dinarasikan oleh Novel Baswedan dan orang-orang KPK sebelumnya, itu menjadi sasaran tembak kepada seorang Jokowi sendiri. Ketika Jokowi diam, sebelum ini kan diam begitu, itu seolah-olah dibenarkan bahwa sebenarnya orang-orang yang dalang dibalik tes wawasan kebangsaan ini memang adalah presiden sendiri gitu, adalah pemerintah yang ini menyingkirkan Novel Baswedan dan kawan-kawan gitu. Tapi sekarang setelah presiden menyampaikan secara terbuka, menjawab begitu, mereka kaget, termasuk Novel gitu. Novel ini ibaratnya udah terlanjur basah gitu, udah terlanjur merasa dizolimi, udah terlanjur merasa diserang oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan dia gitu. Selama ini kan persepsi publik itu pemerintah, Presiden Jokowi atau kementerian gitu. Karena bagaimanapun dua menteri Presiden Jokowi kan ditangkap oleh KPK, kemudian ada orang membenarkan seolah-olah ini Presiden sedang tersinggung dan nggak mau atau ingin melindungi menteri-menteri yang sudah ditangkap itu kan, dan seterusnya, dan imajinasi liar seterusnya gitu. Tapi sekarang setelah Presiden Jokowi terbuka mendukung 75 orang ini tetap di KPK, ya Novel bingung. Jadinya Novel malah melaporkan Ketua KPK Firly ke Dewan Pengawas.
Ini lucu karena apa? Karena yang bilang bahwa yang membantah ada upaya pemecatan terhadap 75 orang KPK itu pimpinan KPK sendiri. Tapi sekarang mau dilaporin seolah-olah gara-gara Firly Novel mau dipecat, kan nggak nyambung gitu. Ini ibarat Novel ikut ujian yang disalahin kepala sekolahnya. Tapi ya mungkin begitulah cara pikir Novel Baswedan, ya mirip dengan Anies Baswedan gitu ya. Mungkin karena sama-sama Baswedan gitu. Di belakang kan ada EDAN. Dibaca ya begitulah. Jadi mungkin sama pemikirannya gitu, narasi-narasinya terzolimi, sering pakai muka perlu dikasihani, muka-muka yang minta dikasihani gitu. Sama dengan Anies gitu ya, gimana satu keluarga kok gitu. Nah, tapi bagi saya juga agak lucu ketika Jokowi tiba-tiba mendukung 75 orang ini tetap di KPK gitu. Karena sepertinya Presiden tahu bahwa ini adalah jebakan gitu. Kalau sampai Presiden Jokowi mendukung 75 orang ini dipecat begitu kan, itu kan narasinya seolah-olah membenarkan bahwa rancangan undang-undang KPK yang sudah ditetapkan itu adalah upaya pelemahan dan itu didukung oleh Presiden atau pemerintah gitu. Sehingga mereka punya alasan untuk demo-demo dan melakukan protes-protes ke jalan setelah ini begitu. Tapi setelah Jokowi menarik diri dari jebakan ini, ya mereka jadi bingung semua gitu. Karena kalau kita ingat begitu, sebenarnya narasi atau berita pemecatan terhadap 75 orang KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebenarnya itu sumbernya anonim. Anda cek di semua media yang memberitakan, memang semua media memberitakan, tapi sumbernya semuanya anonim gitu. Tidak jelas siapa, tapi dikatakan memang adalah internal KPK dan terverifikasi. Tapi nggak disebutkan siapa namanya. Saya curiganya Novel sendiri. Karena Novel yang paling ceriwis, paling cerewet soal ini gitu. Karena setelah berita ada isu 75 orang KPK mau dipecat dari KPK gara-gara gak lolos tes wawasan kebangsaan, Novel langsung setelah itu muncul pemberitaan Novel merespon bahwa dia sudah tahu, dia merasa sudah lama diincar, ini adalah upaya untuk menyingkirkan orang-orang baik di KPK dan seterusnya. Jadi saya mencurigai itu Novel sendiri yang buat isu, kemudian dia mainin sendiri gitu. Jadi onani lah kira-kira kayak gitu. Tapi mungkin ada juga banyak orang bertanya, kenapa Pak Jokowi kemudian tidak mendukung pemecatan terhadap 75 orang KPK ini? Karena kan mereka udah nggak lolos tes wawasan kebangsaan, itu kalau di tes CPNS tuh ya nggak lolos ya nggak usah jadi PNS begitu kan. Kenapa? Secara politik bagi Presiden Jokowi ini penting untuk dipertahankan Novel dan kawan-kawan ini karena ini demi keseimbangan kubu-kubu yang ada di KPK gitu. Kalau sampai ada salah satu kubu yang terlalu dominan di KPK, terlalu kuat begitu, ini bahaya, tidak ada pengawasan, bisa terjadi penyalahgunaan wewenang dan semena-mena gitu. Tapi kalau sekarang itu kan ada banyak kubu dan semuanya seimbang. Makanya Novel ini sengaja Novel ini harus tetap di situ gitu supaya mereka saling menjaga, saling memantau satu sama lain gitu. Ya memang ada Dewan Pengawas KPK, tapi secara sistem ini kan sudah terbentuk dengan baik, jadi nggak perlu sampai salah satunya diambil atau dikeluarkan sehingga nanti menimbulkan kelompok yang terlalu dominan di KPK. Geng-geng KPK nantinya jadi semena-mena gitu. Ya gimana lawang, jangankan nggak seimbang, sekarang aja yang masih seimbang-seimbang gitu KPK kadang semena-mena gitu. Bilangnya OTT padahal operasi tangkap tidur. Jadi Jokowi sudah benar lah dengan ini karena bagaimanapun 75 orang itu ya cuma 75, sementara staf KPK itu ada 1.300 orang lebih. Kalaupun 75 orang ini dipecat, dikeluarkan, itu tidak ada jaminan, tidak menjamin KPK akan jadi lebih baik atau menjadi lebih progresif ke depannya gitu, nggak ada jaminan. Jadi ya udahlah biarin aja supaya mereka saling mengawasi, kekuatan antar kubu di KPK ini seimbang sehingga mereka tidak minimal mereka tidak semena-mena dengan kewenangan yang sudah ada. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton, dan buat Presiden Jokowi dan tim terima kasih atas penjelasannya sehingga saya bisa menampilkan video ini. Begitulah kura-kura.